Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi kita ke materi TIK untuk kelas 9. Oke, materi kali ini akan saya jelaskan mengenai perangkat keras untuk akses internet dengan dial-up. Jadi menggunakan kabel telepon. Jadi dulu kita menggunakan kabel telepon sebelum adanya WiFi. Oke, kita masuk ke materi. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Kalau mau keluar jangan lupa pakai masker. Sekarang ada dendanya loh ya. Jadi selalu pakai masker kalau di luar rumah, dan cuci tangan setelah pulang dari luar. Perangkat keras dial-up akses internet. Prosesor. Jadi yang paling paling penting atau otak dari sebuah komputer untuk kelancaran daripada akses internet itu diperlukan prosesor yang cukup mumpuni supaya nanti tidak terjadi kemacetan dalam akses dari jaringan internet tersebut. Karena biasanya kalau jaringan internet kita suka akses dipakai oleh banyak orang, jadinya kalau komputer kita kecepatannya terlalu rendah itu biasanya loadingnya lama atau buffering seperti itu ya. Walaupun jaringan internetnya atau aksesnya atau salurannya itu sudah kencang, tapi kalau komputernya juga nggak terlalu bagus sama saja. Oke, jadi kalau untuk prosesor ada dua ya yang menjadi saingan di pasar. Yang pertama itu Intel, yang paling populer sebenarnya Intel yang dari Amerika ya. Kemudian ada AMD. Nah ini juga perusahaannya dari Amerika juga. Ada dua, Intel dan AMD. Apa sih keuntungan atau kelebihan dan kekurangan di antara dua perusahaan ini atau dua merek ini, Intel dan AMD? Kalau Intel tentu saja lebih populer ketimbang AMD, tapi AMD sekarang banyak dilirik oleh terutama para gamer karena dia pada grafisnya dia lebih bagus ya, lebih bagus ketimbang Intel. Dibandingkan dengan Intel, AMD grafisnya lebih bagus. Kalau dari segi harga, Intel lebih mahal, AMD lebih murah ya. Kalau dari segi harga, segi grafis lebih menang AMD-nya. Kemudian kalau masalah panas, AMD lebih cepat panas ketimbang Intel. Jadi kalau biasanya menggunakan AMD biasa digunakan overclocking dia biasanya. Kalau overclocking itu artinya memaksakan kinerja dari prosesor melebihi kemampuannya. Misalnya kecepatannya cuma 2 GB, bisa kita push menjadi 2 kali lipat misalnya. Tapi implikasinya atau akibatnya misalnya CPU-nya lebih cepat panas. Biasanya diakali dengan menggunakan fan pada CPU. Oke, yaitu Intel dan AMD. Silahkan dicatat kekurangan kelebihannya, kalian bisa juga search di Google. Ini contoh dari prosesor Intel dan AMD. Ini udah mumpuni ya, dua-duanya merupakan prosesor yang spesifikasinya tinggi. Nah kemudian setelah prosesor yang oke, kemudian kita perlu juga RAM dan hard disk. Nah, RAM ini dia menyimpan data dan instruksi program, dia sifatnya sementara, jadi menunjang kinerja atau kecepatan dari prosesor pada CPU. Menunjangnya seperti apa? Misalnya semakin tinggi RAM-nya, ketika kalian menjalankan biasanya lebih dari satu program pada saat yang bersamaan, nah RAM ini memegang peranan. Jadi kalau semakin tinggi RAM-nya, ketika kalian mengaktifkan atau bekerja dengan program lebih dari satu, jadi dia akan lebih smooth jalannya, jadi tidak macet-macet lah, tidak hang. Kalau RAM-nya kecil, buka 2 program biasanya stuck di sana, jadi rambat ternyata, jadi biasanya hang, komputernya hang, akhirnya macet seperti itu. Jadi itu fungsi dari RAM, penggunaan RAM. Seperti kalau sekarang handphone kan kalau RAM-nya tinggi, tapi itu juga harus bekerjasama dengan prosesor ya. Cuma RAM tinggi prosesornya juga nggak bagus ya, sama juga. Jadi ini fungsinya menunjang kecepatan prosesor. Kemudian hard disk ini menyimpan data
data atau informasi digital pada. Nah, ini sifatnya permanen walaupun bisa juga dihapus. Tapi kalau RAM itu hanya ada atau hanya tersimpan ketika komputer kalian dalam keadaan hidup atau menyala on. Kalau komputernya mati, apa yang tersimpan pada RAM itu akan dihapuskan. Tapi kalau di hard disk, dia akan tetap tersimpan selama file tersebut, data tersebut tidak kalian hapus atau tidak korup misalnya, atau dimakan virus. Tentu saja bukan virus COVID ya, itu beda lagi. Oke, kita lanjut. Monitor. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 7, monitor ini merupakan salah satu output device, jadi perangkat keluaran data. Jadi dia biasanya menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk visual keluaran atau output ya. Lupa nanti udah kelas 9 lupa itu device. Kemudian VGA card. Nah, VGA card ini dia bersambungan fungsinya dengan monitor. Jadi VGA card ini mengolah sinyal digital. Jadi tampilan grafis yang ditampilkan komputer yang mengolah VGA-nya, kemudian yang menampilkan hasil pengolahannya monitor. Itu ya. Kemudian lagi 3, ada modem, saluran telepon dan sound card. Modem ini kepanjangannya modulator demodulator. Fungsinya mengantarkan dan menerima data dari PC ke PC yang lain melalui jaringan telepon. Jadi dia dari PC dia merubah datanya menjadi digital, mengirimkannya lewat jaringan telepon, kemudian nanti merubah lagi datanya tersebut sehingga bisa dibaca oleh komputer, kemudian menampilkannya pada monitor melalui tadi apa namanya VGA card tadi. Ya, jadi itu modulator di modulator. Ya, digital analog jadi digital, dari analog menjadi atau sebaliknya. Oke, kemudian saluran telepon. Nah, dulu sebelum ada WiFi kita butuh saluran telepon. Saluran telepon ini terhubung ke modem tadi. Itu ya. Kemudian yang terakhir sound card atau kartu audio. Nah, sound card ini fungsinya, nah di kelas juga sudah sempat dibahas ya. Sound card ini fungsinya untuk merubah atau ya merubah data digital menjadi audio atau suara. Suaranya dikeluarkan dari mana? Speaker. Ya, jadi speaker dan sound card ini fungsinya berkesinambungan ya. Sound card yang mengolahnya, yang menampilkan adalah speakernya. Nah, itu tadi perangkat keras yang diperlukan dalam akses jaringan internet melalui dial up atau menggunakan saluran telepon. Ini saluran telepon rumah ya, bukan saluran telepon yang lain. Nah, saluran telepon rumah kalau sekarang mungkin sudah ditinggalkan karena sudah ada WiFi, sudah menggunakan modemnya juga sudah nggak ada orang punya modem, jarang sekarang ada modem, sudah diganti WiFi. Sekarang sudah banyak provider menyediakan layanan jaringan internet. Oke, untuk hari ini sekian dulu dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker. Salam Merdeka Belajar.